Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video pembelajaran untuk kelas 5 SD maupun MI, yaitu tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Sistem organ gerak manusia, kita tahu, juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Ada banyak faktor yang menyebabkan gangguan atau kelainan tersebut, antara lain kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bisa pula karena pembawaan sejak lahir. Sekarang, pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak kamu? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Apakah terganggu? Jelas, sangat mengganggu. Jika ada gangguan mengenai anggota gerak, maka aktivitas kita juga akan terganggu. Nah, mari karena itu, ayo kita jaga kesehatan organ gerak kita masing-masing, ya. Untuk pencegahan agar tidak terjadi kelainan pada organ gerak kita, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki yang berbentuk X, yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minum susu yang berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Masih ingat kan apa itu lordosis, kemudian kifosis, dan skoliosis? Sebaiknya kita harus melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap duduk yang salah. Misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar, menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Kuncinya adalah olahraga yang teratur juga, ya. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Itu adalah beberapa cara agar terhindar dari kelainan pada organ gerak manusia. Sekarang, ayo kita mengamati. Di sini, apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti pada gambar berikut dalam jangka waktu yang lama. Di gambar yang pertama, ada anak yang sedang membaca sambil tiduran, kemudian posisi tulang belakang tidak lurus. Apa yang akan terjadi pada anak yang ini? Yang jelas adalah tulang punggung, kalau dalam jangka waktu yang lama, akan terasa sakit. Efek keduanya, mata, karena ini membacanya sambil duduk kan tidak baik. Membacanya sambil tidur. Ini adalah posisi membaca yang tidak baik. Mata akan mudah lelah dan lama-kelamaan mata akan menjadi sakit. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar anak yang sedang mengangkat beban berat. Kemudian lihat posisi kakinya. Ada kesalahan dalam posisi kaki juga. Selain mengangkat beban berat, posisi kakinya juga salah. Jadi ada dua dampak di sini. Yang pertama, akan terjadi kelainan kaki yang berbentuk X juga. Yang kedua, akan beresiko kifosis. Artinya, ini tulang belakangnya karena sering mengangkat beban berat. Kifosis berarti tulang belakangnya membungkuk nanti, ya. Gambar yang ketiga, ini posisi tidur yang tidak rata, tidak lurus, tidak di kasur. Ini di tempat kursi. Ini juga tidak baik untuk kesehatan tulang belakang, organ gerak, yang menyebabkan leher akan terasa kaku dan sulit digerakkan untuk ke kiri dan ke kanan dengan mudah, sehingga akan terganggu gerakannya. Yang keempat, ini posisi duduk yang salah, ya. Ini akan menyebabkan skoliosis karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang akan melengkung ke arah samping seperti membentuk huruf S. Ini nggak baik, ya. Selanjutnya gambar berikutnya, naik turun tangga. Ketika naik tangga agak membungkuk, kemudian turun tangga juga posisi seperti ini. Ini resiko yang naik tangga dengan posisi membungkuk seperti ini akan sering terjadi kifosis. Artinya tulang belakang membengkok ke belakang.
Kemudian gambar yang sampingnya akan menyebabkan lordosis, tulang belakang melengkuh pada daerah lumbolis karena posisi kepala akan tertarik ke belakang. Ya, itu adalah gambar-gambar yang sebaiknya kita benar-benar hindari untuk terhindar dari penyakit atau kelainan organ gerak manusia. Sekarang, ayo kita membaca di halaman 183, itu ada bacaan yang berjudul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Ada beberapa paragraf, ini setelah kita baca masing-masing paragraf, langsung kita cari ide pokok di masing-masing paragraf tersebut ya. Paragraf yang pertama, biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Strui. Sejak umur 2 tahun, lahir tahun 2004, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran, tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain. Namun berbeda dengan Giuliano Strui, sejak umur 2 tahun sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Paragraf yang kedua, umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar, layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Strui, tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat pertama juga. Lanjut. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Strui melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya Iliana. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Strui melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama adiknya. Kalimat berikutnya di paragraf berikutnya, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau teknik bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ide pokok untuk paragraf ini adalah di kalimat yang pertama. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau teknik bendera ya. Paragraf berikutnya, ayah menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama. Paragraf berikutnya, tubuh Giuliano Strui memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ide pokok untuk paragraf ini adalah tubuh Giuliano Strui memang luar biasa. Paragraf berikutnya, ayah Giuliano Strui memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Ide pokok untuk paragraf ini adalah ada di kalimat yang pertama. Ayah Giuliano Strui memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Lanjut kita di paragraf berikutnya. Giuliano Strui sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis.
Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Ide pokok untuk paragraf ini adalah Julianus Droy sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Paragraf berikutnya. Julianus Droy tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Ide pokok untuk paragraf ini adalah Julianus Droy tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya, tetapi siapa sangka dia sudah memecahkan rekor dunia 2 rekor sekaligus. Paragraf berikutnya. 2 rekor tersebut dijelaskan di paragraf berikutnya ini. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di atas kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Ide pokok untuk paragraf ini adalah rekor pertama yang dipecahkan adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di atas kedua kaki. Paragraf yang terakhir. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan. Apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Ide pokok untuk paragraf ini adalah di kalimat yang pertama, yaitu meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan. Itu adalah bacaan beserta jawaban ide pokok di masing-masing paragrafnya. Sekarang anak-anak masih ingat ya tentang komik ya. Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Pada video ini kita akan ulas kembali mengenai memori anak-anak. Apakah masih ingat? Coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tulis pada tabel berikut ini. Pengertiannya apa di sebelah kiri, kemudian ciri-cirinya apa di sebelah kanan. Sebagai informasi saja, akan kita tampilkan kembali mengenai pengertian dari komik, kemudian ciri-ciri dari komik. Definisi atau pengertian dari komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Sedangkan ciri-ciri komik di sini, agar dapat membuat komik yang baik, selain kamu harus mengetahui arti dari komik tersebut, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu tentang ciri-ciri komik yang baik. Setidaknya ada 6 poin. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Artinya, pesan dan informasi harus disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, harus proporsional. Artinya, keberadaan gambar dan teks harus berimbang, sehingga membuat pembaca komik seakan-akan terlibat, kemudian berperan juga, terlarut dalam cerita. Ciri yang ketiga, harus menggunakan bahasa percakapan. Artinya, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ciri yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan, membela yang benar. Ciri yang kelima adalah penggambaran watak secara sederhana. Agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Sudah umum sekali ya. Artinya karena kata komik itu berasal dari komik yang artinya adalah jenaka. Humor dalam komik harus disajikan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dan biasanya humor yang disajikan dalam komik tersebut sudah sering terjadi atau ada di masyarakat. Ini adalah 6 ciri dari komik. Hadir untuk menyampaikan cerita,
proporsional, menggunakan bahasa percakapan, biasanya bersifat kepahlawanan, penggambaran watak secara sederhana, dan menyediakan humor. Oke, demikian video pembelajaran sederhana dari Klub Matematika di tema 1 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Jangan lupa like kemudian subscribe. Artinya nanti agar teman-teman anak-anak mendapatkan notifikasi terbaru dari Klub Matematika mengenai video yang kita tampilkan di Klub Matematika ini. Bagikan jika semua video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di channel Klub Matematika. Semoga bermanfaat.